Uh, Selamat malam semua. Jadi ini kita dari kelompok VR in role playing games. Terus nama saya Tavan Alam Pangestu, terus ada Marisa Leviani, terus ada Natasha Martia, ada Tubagus Nova Arya Maulana, sama Yosihana Sinaga. Nah, sama dosennya itu Freddy Purnomo. Terus kita mau presentasi tentang virtual reality in role playing games. Nah, untuk pertama, introduction siapa dulu? Bab pertama. Saya Siana, saya akan menjelaskan untuk bagian pertama. Jadi VR itu virtual reality. Nah, VR ini tuh lagi tren di kalangan masyarakat di industri game. Semua orang itu memainkan game. Realitas virtual telah bertumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir ini, mulai dari 2016 perkiraan. Nah, menurut laporan konsumsi yang dirilis dari 28 negara di seluruh dunia, pada bulan Juli 2018, sekitar 67% pria dan 65% wanita bermain game mobile, setidaknya sebulan sekali, dan 35% pria dan 20% wanita memainkan game konsol setidaknya sebulan sekali juga. VR ini tuh dapat menciptakan pengalaman realistis yang unik di dunia virtual melalui indera dan kognitif. Pensimulasiannya itu melalui objek kehidupan nyata dan imajinasi yang dapat dieksplor dan berinteraksi oleh pengguna di lingkungan virtual. VR sendiri memiliki 3 karakteristik yang utama, yaitu perendaman, interaksi, dan imajinasi. VR juga dapat merangsang kemampuan imajinatif pengguna sambil memvisualisasikan beberapa tujuan. Karena VR tidak hanya menjadi hiburan bagi penggunanya sendiri. Lanjut deh. Ya, lanjut deh ke theoretical foundation. Di sini dibagi 2, yaitu virtual reality sama role playing games. Saya akan menjelaskan pertama virtual reality dulu. Nah, virtual reality sendiri itu adalah sebuah simulasi dari environment yang user rasakan secara virtual, tapi secara real time juga. Nah, interaksi dari user lagi kan? Yeah. Nah ya, jadi goal dari VR itu adalah untuk membuat sebuah dimensi di mana user bisa merasakan realita dari dimensi itu secara real dan secara sensorik juga. VR sendiri itu bisa di enjoy dengan device tradisional seperti keyboard, joystick, dan lain-lain. Tapi dikarenakan untuk membuat sebuah experience yang lebih immerse, VR teknologi membuat suatu hal yang bernama HMD atau Head Mounted Display. Head Mounted Display juga itu dibuat akan demand banyak orang untuk meningkatkan experience dalam menggunakan VR itu sendiri. VR Head Mounted Display itu umumnya secara fisik terlihat seperti sensor visor gitu yang bisa dipakai di kepala. Itu ada motion trackingnya juga untuk secara kalau misalkan kita menggerakkan kepala secara first person of view, itu akan di virtual reality-nya juga akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Selain HMD juga ada
device lainnya untuk menambah imersivitasnya, seperti device yang dipakai untuk di tangan itu untuk motion tracking ke arah movement dari handnya juga. VR sendiri itu selain sensorik juga tracking dari motorik juga. Terus ya, lalu lanjut ke role playing games. Nah, role playing games itu adalah salah satu genre game yang sangat populer di kalangan masa. Jadi role playing game itu adalah sebuah game di mana kita bermain menjadi sebagai karakter utama dari sebuah cerita atau dari sebuah game itu sendiri. Di mana kita memainkan point of view dari the main character. Nah, habis itu intention dari game RPG ini untuk membuat user merasakan first person point of view dari karakter yang ada di dalam game itu, dari main karakter yang ada di dalam game itu. Nah, dalam game RPG ini biasanya mereka memiliki storyline sendiri dan dan map sendiri, dan biasanya dalam RPG ini biasanya umumnya di story di mana kita mengeksplor dunia sebagai main karakternya. Storyline sendiri adalah komponen paling penting dalam RPG, di mana umumnya RPG membutuhkan story yang bagus untuk bisa di-enjoy, karena kita sebagai karakter utamanya akan menjalankan story apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu aja sih. Ya, selanjutnya bab 3 itu metodologi yang akan saya jelaskan. Jadi metodologi itu merupakan strategi dan teknik untuk menganalisa koleksi data supaya kita dapat mendapatkan informasi baru dengan lebih jelas lagi. Tujuan dari jadi kami itu menggunakan literatur review dan case study. Dan dari paper ini kami mengimplementasikan case study dan literatur review dengan membahas beberapa topik. Yang pertama itu apakah korelasi antara VR dan RPG. Yang kedua, apa cangkupan dari VR dan RPG. Yang ketiga, apa metode dan yang digunakan dalam VR RPG. Dan 4, bagaimana VR RPG diimplementasikan dalam dunia nyata. Literatur review ini yang kami lakukan diambil dari 32 paper yang diambil dari Google Scholar, HCM Digital Library, IEEE Explore, yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu dipublish dari tahun 2014. Terus yang kedua, judul dan abstrak memiliki korelasi dengan topik paper ini, dan yang ketiga, ialah memiliki fokus terhadap implementasi VR RPG. Selanjutnya. Result dan discussion-nya. Jadi untuk yang bab 4 korelasi antara virtual reality sama role playing games. Nah, role playing game ini tuh jenis game yang paling populer dan pengaruh di pasaran. Nah, jenis permainan populer ini dapat ditampilkan dalam augmented reality sama virtual reality. Nah, virtual reality ini teknologi komputer yang digunakan untuk mensimulasikan objek nyata, terus kita tuh dapat berinteraksi dengan user dalam lingkungan virtual. Setelah itu, virtual reality juga telah mengambil permintaan yang lebih tinggi dalam pasar industri games karena experience-nya si user ini lebih realistis dalam realitas lain. Terus RPG juga memiliki karakteristik yang sama, di mana ia memberikan pengguna sudut pandang orang pertama dari permainan, membuat experience game ini lebih realistis dengan memberikan user seolah-olah si karakter ini si karakter utama dalam permainannya.
Terus untuk tujuan utama kedua subjek tersebut memiliki korelasi, jadi dapat memungkinkan kedua subjek ini tuh menjadi satu produk akhir yang dapat memberikan jenis permainan atau hiburan yang lebih realistis dan lebih mendalam. Nah, terus ruang lingkup yang perlu diperhatikan adalah metode dalam hidup VR RPG, terus perangkat, ruang, dan fleksibilitas. Nah, dari penelitian yang ditinjau, dapat dipertimbangkan bahwa ada 4 komponen utama metodologi, yaitu perangkat HMD, terus perangkat HMD, terus real-time motion tracking, first person point of view, dan space. Nah, untuk yang pertama ini, tampilan dipasang di kepala sebagai perangkat adalah sebagai perangkat yang paling kompatibel ketika datang ke VR RPG karena ini mobile. Terus dapat mengikuti gerakan si user ini. Terus untuk komponen kedua, pelacakan gerakan real time itu membutuhkan sebuah kamera yang menangkap gerakan si user untuk melakukan pelacakan. Jadi itu untuk bisa di-adapting, jadi bisa mengikuti gerakan kita. Terus yang ketiga ini, sudut pandang orang pertama, first person of view. First person of view. Jadi seolah-olah itu kayak kita sebagai karakter utamanya. Bagian yang sulit adalah posisi karakter yang dalam kehidupan nyata harus sama dengan virtual. Selain itu, karakter juga dapat menampilkan tampilan penuh ketika mereka berbalik. Jadi solusinya memiliki skala ruangan yang terlindungi untuk VR RPG. Nah, untuk komponen terakhirnya itu yang perlu dipertimbangkan adalah space. Space ini diperlukan untuk mengoperasikan simulasi. Mengingat RPG ini kan memiliki karakteristik yang menjelajahi dunia virtual. Jadi dari sudut pandang orang pertama. Lanjutnya. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah kita dapat melihat korelasi antara virtual reality dan pengembangan role-playing game dari VR RPG ini. Baik virtual reality atau RPG memiliki karakteristik yang sama, di mana mereka memberikan pengalaman yang lebih realistis kepada usernya. VR RPG juga merupakan game dengan tipe yang lebih imersif. Hal tersebut telah menjawab pertanyaan pertama dari penelitian kami. Selain itu, terdapat beberapa cakupan virtual reality role-playing game yang perlu diperhatikan, yaitu metode yang menjalankan VR RPG, seperti head-mounted display interface, real-time motion tracking, first-person point of view, hingga role-playing type of games. Selain metode tersebut, cakupan dari VR RPG adalah device-nya, space atau ruang yang dibutuhkan untuk mengoperasikan simulasinya, dan fleksibilitasnya. Hal tersebut juga telah menjawab pertanyaan kedua dan ketiga dari penelitian kami. Kita juga dapat melihat kontribusi dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari dalam VR RPG. Sekian dari presentasi tentang penelitian kami. Atas perhatiannya, terima kasih.